Hope IT for the glory of God. Pada Selasa 5 Juli 2022, pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, obor sidang sinode ke-18 tiba di Bandara Udara Sentani. Perarakan api obor ini bermula dari Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Negeri Para Raja, yang merupakan lokasi pelaksanaan sidang sinode ke-17 sebelumnya. Perarakan obor datang diterima oleh Badan Pekerja Klasi Sentani dan diarak menuju Port Numbai. Tepat pada pukul 15.00, obor telah tiba dan disambut dengan tarian daerah serta tarian Yospan dari keluarga besar Waropen di Jayapura, serta puji-pujian dari kelompok akustik Persekutuan Anak Muda 4 Jemaat, yaitu GKI Pengharapan Jayapura, GKI Martin Luther Kamkei, GKI Eden Tanjung Ria, dan GKI Kalvaria Angkasa. Setelah Badan Pekerja Klasi Sentani menyerahkan kepada Badan Pekerja Klasi Port Numbai Pendeta Carlos Mano. Setelah itu pada pukul 16.13 waktu Indonesia Timur, perarakan obor sidang sinode dari kantor Klasi Port Numbai menuju kantor sinode GKI di Tanah Papua dengan rute melewati APO, Dok 5 Atas, Pasir 2, balik Dok 5 Bawah, GKI Pengharapan, Pelabuhan, dan kantor sinode. Sampai di kantor sinode GKI, obor diberikan dari Badan Pekerja Klasi Port Numbai kepada Badan Pekerja AM Sinode. Dan kemudian perarakan obor akan terus berlanjut hingga Kabupaten Waropen, selaku tuan rumah penyelenggaraan sidang sinode ke-18. Kita dari Pulau Para Raja memasuki negeri berjuta bakau. Mari kita semua berdoa kiranya api Kristus melalui api obor ini tetap dinyalakan di hati kita semua dalam semangat yang sama, dalam sebuah arah dan pikiran yang sama. Kita semua akan datang di Waropen, masuk di dalam pesta Tuhan di sidang sinode ke-18 di Waropen dengan penuh sukacita.
pada gedung gereja Pengharapan. A. Tanggal hitam 6.993.000, tanggal merah 7.192.100 rupiah, tanggal biru 4.481.000, amplop aksi 5 menit 6.620.000, derma ibadah diakoni 6.130.000, persepuluhan 25.155.000, pengucapan syukur 11.220.000, dana pembangunan 6.015.000, dana pintu masuk 244.000, dana ibadah live streaming 2.750.000, dana United Evangelical Rusia UN 3.740.000, 2. Dana ibadah di posko Arius dan gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Week Apollo 3.597.000. B. Gedung PAR Week Percetakan 572.000. C. Gedung PAR Week Ekumene 2.623.000. D. Gedung PAR Week Gajah Putih 4.909.000. Wata ibadah Minggu 17 Juli 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6.00 dilayani Bapak Pendeta Simon Pir STH, Majelis Piket Week Apollo, pemain organ Bapak Pendeta F. Lase, Kantoria Ibu Pendeta B. Kawainerti. Ibadah jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Didimus E. Awatopa STH, Majelis Piket Week Asrama Polisi, pemain organ Pendeta C. Tuaini, Kantoria Ibu Yolanda Klu. 3. Ibadah jam 16.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Andos Richard Apai, Majelis Piket Week Ampera, pemain organ Bapak Yan C. B. Nancy, Kantoria Ibu Nur Pemimpin. Ibadah di pos pelayanan Arius Week Apollo jam 09.00 dilayani Pendeta Yakobus Rahaya SE, Majelis Piket Week Apollo, pemain organ Bapak Jimmy Edward. Ibadah di gedung PAR Tani Gunung Sungai Week Gajah Putih jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Simon Pir STH. 6. Ibadah di gedung PAR Irene Week Ekumene jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Yosef Enggale. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Week Percetakan jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Fredy F. Safar. 8. Ibadah bersama BPPW dan ibu-ibu janda dilaksanakan pada hari tanggal Senin 18 Juli 2022 jam 16.00. Pelayan Bapak Pendeta François Thomas STH, Piket PW Week Kustan, tempat gedung gereja Pengharapan. 9. Ibadah Week Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 19 Juli 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga SP Imani, tempat ruang pertemuan gereja Pengharapan. Wata kehadiran jemaat di gedung gereja Pengharapan pada ibadah 10 Juli 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah pada jam 06.00 296 orang. 2.
2. Ibadah jam 09.00 394 orang. Ibadah jam 14.00 251 orang. Warta tambahan 1. Pelayanan posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Juli 2022 jam 08.00, sedangkan pelayanan posbindu akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Juli 2022 jam 08.00 bertempat di pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 2. Pelayanan sakramen perjamuan kudus tengah tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022. Pelayanan pertama pada ibadah jam 16.00 dan pelayanan kedua pada jam 19.00 di pos pelayanan Arius dan gedung-gedung park jam 09.00. 3. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes Penusi SIP. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 105 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Pagi
Kita habiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nat pembimbing kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oh hari istirahat. Pun hari Minggu ini panggilan terdengar dan umat menghadiri kumpulan yang besar di mana firman Tuhan dengarlah hukum Tuhan sebagai hukum kasih yang diringkaskan oleh Yesus Kristus dari 10 hukum Tuhan. Dengarlah saudara-saudara, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua supaya kita mengasihi Allah dengan melakukan seluruh perintah-perintahnya, hukum-hukumnya di dalam ketaatan. Dan kita juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat siapkan nyanyian berturut-turut, nyanyian Mazmur 65. Nyanyian Mazmur 65 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ayat yang ketiga kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh.
Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan mulut, dengan hati, bahkan dengan segala perbuatan-perbuatan kami. Dosa itu membuat hutang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri manusia yang lemah ini tidak mampu untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya di pagi ini Tuhan kami datang dengan kepala kami tertunduk. Tepati kami menengadah kepadamu seraya memohon Tuhan, di dalam kasih dan rahmat-Mu, kemurahan-Mu, ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya kami layak untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, ya Bapa, ya Aba, kasihanilah kami. Amin. Nyanyian Mazmur 65 ayat 1 dan 2. Di Sion nyanyian diangkat bagimu. Di Sion nyanyi yang pujian, diangkat bagimu, dan ditunaskan perjanjian kepadamu, ya pendengar segala doa yang naik di dunia, kelak manusia semua berhimpun menyembah. Ku diliputi kesalahan, ku diliputi kesalahan, tetapi dosaku Kau hapus dengan kemurahan dan sabda ampun-Mu. Berbahagia dan sungguh aman yang telah Kau tuju, supaya diam di halaman, di dalam rumah-Mu. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, maka dengarlah berita keampunan. Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Ayat yang ketiga, di situ kamu dikenyangkan. Di situ kamu dikenyangkan kebaikan rumah-Mu. Di situ kami dicerahkan rahmat-Mu, ya
Kemudian jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita aminkan dari nyanyian Rohani 77 ayat yang keempat. Dalam persekutuan di gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha. Sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyatanya kemurahan-Mu besar. Amin. Ratu pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Pembacaan firman Tuhan minggu yang ketiga dari bulan yang ketujuh, bulan Juli, dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus pada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Persekutuan Jemaat sudah menemukannya, maka sebelum kita baca, mari kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena kasih setia-Mu membawa kami yang ada di hari perhentian Tuhan, hari Minggu, hari Ahad yang kudus. Kami boleh datang bersekutu, berhimpun sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, sehingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa kami di surga. Amin. Setelah kita membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, kita akan aminkan dari nyanyian rohani 145 pada ayat yang kedua.
Mari saya mengajak Bapak Ibu Persatuan Jemaat kita baca dengan sukacita, kita baca bersama-sama. Setelah saya membaca perikop atau judul dari firman ini, yaitu persembahan yang hidup 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dan menuruti ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab semua pada satu tubuh itu mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Nyanyian rohani 145 ayat yang kedua. Beri sabdamu kerjakan. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai tanda terima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk kita buka dari nyanyian Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat 387 ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita menyanyi sambil kita memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Tuhan dalam nasihat Rasul Paulus 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ku heran Allah mau memberi. Aku yakin
namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia mampu yang ku taruhkan hingga harinya. Seluruh jalan hidupku, seluruh jalan hidupku tetap rahasia sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajah-Nya. Namun ku tahu yang ku taruh dan aku yakin dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Aku tidak tahu. Ku tidak tahu harinya. Tuhanmu, ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pagi ini ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama dan keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang menghadap kekudusan-Mu, membawa semua persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau menguduskan, memberkatinya, persembahan yang dipakai menopang pelayanan pekerjaan di jemaat ini, di Klasis Sport Dumbai, di Sinode GKI, di mana saja keuangan gereja ini menelayani pemberitaan Injil Kristus. Persembahan-persembahan diberikan jemaat lewat tangguh kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung diantar jemaat ke kotak-kotak yang ada di depan meja altar, peti diakonia, peti pembangunan, kotak-kotak yang ada di peti-peti pintu masuk. Bahkan sebentar sebelum berkat, kita juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat, secara khusus jemaat pengharapan dalam 9 week pelayanan. Tuhan memberkati semua persembahan ini, semua tangan-tangan yang telah memberi diberkati oleh Tuhan dari surga. Lain persembahan-persembahan tersebut
pribadi dan keluarga membawa pengucapan syukur dan persepuluhan yang telah nama-namanya dibacakan. Ada keluarga yang berulang tahun, ada keluarga yang merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Ada satu keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan karena memasuki masa purna tugas dan harus menyelesaikan mengurus surat-surat. Tuhan memberkati kekasih ini supaya semua berjalan lancar. Tidak ada halangan rintangan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan juga berkati 4 keluarga yang telah persepuluhan dan nama-nama mereka telah dibacakan. Dan ada 2 keluarga yang memberikan tanpa menyebut nama. Tapi Tuhan mengenal keluarga ini. Kiranya di dalam kasih dan rahmat-Mu Kau memberkati keluarga-keluarga ini. Bukalah segala tingkap-tingkap langit dan curahkanlah segala berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberikan seluruh persembahan-persembahan ini. Mereka boleh hidup dalam kelimpahan Tuhan hari lepas hari. Dan akhirnya mari Tuhan Engkau terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Memasuki minggu yang ketiga, firman Tuhan membawa kita berbicara tentang persembahan. Dan minggu yang lalu kita juga diingatkan firman Tuhan juga tentang persembahan. Dari perjanjian lama Keluaran pasal 29. Dan hari ini kita dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dengan tema sentral adalah gaya hidup Kristiani, ibadah sejati. Artinya bahwa gaya hidup orang yang benar-benar orang Kristen yang sejati, orang Kristiani yang bertekun, yang berkenan di hadapan Tuhan itu seakan-akan mempersembahkan sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan cara hidup yang benar, ketaatan pada firman Tuhan seperti garam dan terang. Itu menurut Alkitab ini, menurut tema yang diberikan ini, dia sedang mempersembahkan sebuah ibadah yang sejati, yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hidup dengan prinsip itu seperti apa? Kalau kita lihat bedanya ikan yang hidup dengan ikan yang mati. Ikan yang hidup entah itu di air laut, di air asing, atau di air tawar, di kali, di sungai, di danau. Dengan ikan yang memang sudah mati. Ikan yang hidup di air mereka itu biasanya melawan arus. Mereka tidak pernah terbawa oleh arus. Justru arus yang kencang menjadi tantangan bagi dia. Kita lihat ikan
ikan-ikan bolana yang biasanya di laut, tapi dia bisa ada di kali yang sampai di dalam, di tengah-tengah. Bagaimana dia bisa naik di situ? Padahal ini arus kencang. Makanya mereka tidak pernah menyerah dengan arus. Ikan salem yang biasa kita nonton di televisi, air terjun yang tinggi saja ikan salem dia bisa ambil kecepatan yang sekian untuk dia bisa loncat lewat air terjun, saya dia bisa bertelur di daerah air yang tenang. Itu ikan yang hidup. Mereka tidak malah mengikuti arus, tapi mereka menantang, ya. Tapi ikan yang mati itu ikan yang terbawa oleh arus. Arus bawa dia kemana saja, ke tempat yang lebih dalam, mungkin juga dimakan oleh ikan-ikan lain, ikan-ikan besar. Arus juga bisa bawa dia buang sampai di pinggir pantai, dimakan sama burung-burung atau binatang-binatang yang kebetulan lewat di pantai, atau dimakan oleh kepiting. Jadi hidup dengan prinsip, atau orang mempunyai prinsip hidup dari firman Tuhan itu, mereka tidak pernah berkompromi dengan dunia ini. Mereka tidak pernah berkompromi dengan kejahatan atau rupa-rupa kecemaran. Itu orang yang hidup dengan prinsip. Ini gaya hidup Kristiani yang benar. Tapi orang yang hidup dengan mempunyai prinsip yang tidak benar, yang tidak mempunyai prinsip itu, mereka terhanyut oleh kehidupan duniawi. Mereka terbawa oleh arus dunia ini. Dengan segala keinginan-keinginan ada, mereka ada di situ. Di mana ada keramaian, dia ada di situ. Di Oltekan ada keramaian, dia ada di situ. Itu orang yang terbawa oleh arus. Hidupnya tidak menentu, hanya ikut-ikut arus saja. Tidak seperti yang hidup. Dia harus menantang. Yang salah itu. Jadi semua didasarkan hanya karena keinginan daging, keinginan tubuh, sehingga mereka terbawa oleh arus. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat di Romawi lewat pembacaan hari ini. Kita Paulus memulai dengan kata pertama adalah karena itu. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kenapa Paulus mengatakan kata ini? Karena Paulus melihat karena kemurahan Allah yang kita baca di ayat 11 sebelumnya itu. Roma pasal 3, 23, 24, pengorbanan Yesus yang terlalu mahal. Karena itu adalah kemurahan Allah. Kita lihat di ayat 32 itu. Roma 11:32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Artinya harusnya Allah menghukum dunia, Allah menghukum semua orang, Allah membinasakan semua orang, tapi karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya terlalu mahal. Paulus bilang, kamu tidak bisa bayar dengan apapun yang kamu punya. Harta kekayaan kamu tidak bisa bayar. Kamu hanya melakukan ayat 1 dan ayat 2 saja itu. Sebagai gaya hidup Kristiani, untuk mempersembahkan ibadah yang sejati itu, kamu lakukan ayat 1 dan ayat 2. Hanya dengan itu kamu bisa lakukan. Itulah sebabnya saya bagi dalam 4 bagian. Pertama adalah ayat 1, kita lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan dalam bahasa Ibrani itu parastesai.
mempersembahkan tubuh kita seperti pembacaan minggu lalu. Setelah kemah suci, kemah pertemuan jadi itu perintah Tuhan, kamu harus mempersembahkan domba umur 1 tahun tiap hari 2 ekor pagi dan petang, ditambah dengan persembahan dari hasil pertanian itu, eva, tepung, anggur, tiap-tiap hari turun-temurun kamu persembahkan. Artinya begitu juga orang Kristen mempersembahkan tubuh ini tiap-tiap hari turun-temurun untuk membayar. Yesus sudah bayar semua itu. Kalau orang Kristen tahu semua begitu, itu berarti hidupnya tiap-tiap hari itu dia mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak pernah jalan salah. Tangan bekerja yang benar, kaki melangkah yang benar, mulut berkata yang benar, kelakuan benar, tingkah laku benar, berbicara yang benar, mendengar yang benar. Itu dipersembahkan tiap-tiap hari. Bukan hanya 1 minggu saja benar, habis itu menyimpang lagi jalan yang benar, nanti lewat lagi berapa baru ulang dosa lagi. Tidak bisa. Yang Paulus bilang itu seumur hidupmu, selama kau hidup itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar, merupakan ibadah yang sejati. Kita harus mempersembahkan seperti itu. Ya. Begitu orang Israel mempersembahkan binatang itu dengan setia karena perintah Allah, dan mereka melakukan itu. Paulus menggantikan itu dengan kita bayar. Karena waktu itu belum zaman Yesus, mereka wajib mempersembahkan binatang tiap pagi petang. Tapi setelah pengorbanan Yesus di kayu salib, pengorbanannya adalah 1 kali untuk seumur hidup. Kalau orang Kristen memahami ini secara baik, dunia tidak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan. Mempersembahkan tubuhmu bukan tubuh yang lama. Tubuh yang lama itu sebelum Yesus naik salib itu. Sejak Yesus mengorbankan dirinya, tubuh itu sudah dibaharui. Termasuk dari moyang-moyang kita sampai hari ini kita ada ini. Tubuh ini harus kita mempersembahkan. Nah, tidak bilang saya berbuat dosa habis selalu datang lagi untuk berdoa minta ampun lagi. Tidak. 1 kali selama-lamanya. Nanti 31 kita akan perjamuan kudus di gereja ini. Tidak bilang nanti datang di perjamuan kudus baru mau ambil roti saya berdoa minta ampun, mau ambil anggur saya berdoa minta ampun. Tidak. Kapan pertobatan kalau tiap hari datang minta ampun? 1 kali seumur hidup. Yang kita datang makan roti dan minum anggur ada terima kasih Tuhan, selama ini saya sudah jaga hati hidup saya dengan benar, maka hari ini saya mengucap syukur saya bisa menikmati roti dan anggur itu. Begitu. Bukan minta ampun. Itu yang Paulus minta untuk orang-orang di Romawi, ya. Mereka harus mempersembahkan tubuh yang benar sebagai persembahan yang hidup. Tubuh sebagai persembahan yang hidup berbeda dengan binatang yang sudah mati dipersembahkan di mezbah pembakaran itu. Kita adalah berdiri di mezbah dengan tubuh yang masih napas ada ini yang Tuhan kasih, ya. Kita sedang mempersembahkan tubuh kita seperti itu, bukan binatang yang sudah mati. Pada kita diberikan napas hidup, tenaga, kekuatan Tuhan kasih. Sebagai tanda terima kasih kita mempersembahkan untuk Tuhan. Itu yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya. Dikasih yang kudus yang berkenan kepada Allah itu domba 1 tahun. Ukuran orang Israel domba 1 tahun itu domba yang benar-benar matang, yang baik. Walaupun domba itu umurnya itu 12 tahun dia hidup, tapi Allah perintahkan kamu kasih yang umur 1 tahun, karena itu yang benar. Hati yang benar, hidup yang benar, kelakuan yang benar, yang kita sudah jalani, kita hidupi, itu yang kita persembahkan sebagai ibadah pada Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Mungkin orang bertanya, bagaimana saya ini hidup sudah hancur, rusak ini, bagaimana saya mau datang berdiri di mezbah untuk mempersembahkan? Paulus ingatkan di ayat 2 itu,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, walaupun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang kota Jayapuranya hancur, rusak, tapi kita harus tidak terbawa oleh arus dunia itu. Kita tidak boleh seperti dunia yang ada di kota Jayapura, pusat kota ini. Kita harus berubah, itu yang Paulus maksudkan bagi orang Romawi. Kota Roma itu kota metropolitan. Kamu hidup di kota yang metropolitan, kota dengan segala budaya ada di situ, tapi kamu harus hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Kamu tidak boleh terbawa oleh arus, kamu harus menantang arus itu. Kamu harus menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah situasi itu. Ikan yang hidup di laut, tinggal di air asin bertahun-tahun, dan dia hidupnya memang di situ. Apakah kita makan ikan itu? Apakah ada rasa asing? Tidak ada toh. Padahal dia hidup di laut itu. Tapi tubuhnya tidak pernah asing. Ikan puri yang kecil kita makan saja juga enak, gurih. Dan begitu orang Kristen hidup di tengah dunia. Seperti ikan yang hidup di daerah air yang asing tapi tidak pernah asing. Bapak saudara dan saya diutus ke tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Tuhan tidak bisa lari ke mana, sembunyi di mana. Tempat yang kita tinggal itu dunia ini. Lingkungan yang kita tinggal adalah dunia ini. Saya tinggal di rumah aman, damai, sejahtera. Saya keluar di taman di mana segala macam tawaran ada di situ. Kecuali tong tinggal di hutan rimba, di balik gunung baru mungkin damai, aman, tidak ada. Tapi selama tong hidup di kota Jayapura, di tengah-tengah lingkungan ini, segala macam itu ada di sini. Dan banyak orang Kristen terjebak di tengah-tengah dunia ini. Dunia adalah tempat di mana kehidupan orang-orang jahat. Keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah, suatu keadaan manusia yang hidup dalam kegelapan rohani itu yang dinamakan dengan dunia. Dia yang dikuasai oleh kegelapan dan berlawanan dengan kehendak Allah, itulah dunia. Walaupun kita tinggal di kota, tapi kita mempersembahkan hidup yang benar. Ya. Kita pergi ke pantai Besti, dunia ada di situ. Kita pergi ke pantai Olkekan, dunia ada di situ. Di Taman Imbi ini dunia ada di situ. Taman Mesran, dunia ada di situ. Bagaimana kita harus menjadi pemenang-pemenang tengah dunia? Narkoba, ganja, pemabukan, seks bebas, ekstasi, semua ada di tengah-tengah dunia. Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan dunia, tapi pola pikir, sudut pandang, sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi kita diperintahkan tidak hanya untuk tidak berbuat dosa, tapi jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Ya. Ya. Saya kasih persembahan, persepuluhan, pengucapan syukur, saya kira saya sudah mempersembahkan yang terbaik seperti bangsa Israel. Itu yang Paulus bilang. Banyak orang puas kalau dia sudah bawa persembahan itu, rasa sudah menyenangkan hati Tuhan, sementara hidupnya tidak betul, tidak bisa. Semua jalan sama-sama. Saya rajin kasih perpuluhan, saya rajin kasih pengucapan syukur, tapi hidup kelakuan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu baru kita mempersembahkan ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, janganlah menjadi serupa dengan dunia, juga berarti hidup kita jangan hidup yang sekuler. Sekulerisme, hidup menurut akal pikiran manusia, segala sesuatu ditentukan dengan cara pemikiran mereka sendiri tanpa memperhitungkan hidup kekekalan. Artinya kita hidup di dunia itu, nanti akhir hidup kita itu kemana? Kalau kita hanya hidup tidak mempersembahkan hidup dengan baik. Karena di sana ada janji Tuhan, orang hidup dalam dunia dengan setia itu ada kehidupan di akhirat sana. Kalau kita hanya asal-asal hidup tidak mempersembahkan dengan baik, kemana nanti kita pergi?
Jangan sampai menjadi hidup yang sia-sia saja di dalam dunia. Itu yang Paulus mengingatkan kita. Banyak orang Kristen tiap hari yang mengikuti keinginan daging, membuat banyak orang Kristen menyimpan dari jalan yang benar. Kita bisa menjadi pemenangannya kecuali hidup kita dipengaruhi oleh firman Allah. Firman yang Tuhan dengar, menyimpan, melakukan, hidup seperti firman itu. Itu baru kita bisa mempersembahkan hidup yang benar itu. Paulus bilang harus berubahlah, sebuah pembaharuan budimu, pikiranmu itu ada dalam pikiran yang berubah. Ya. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik indah, dia berasal dari ulat. Ulat yang menjijikan berubah jadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang orang kejar karena indahnya, warnanya, cantiknya, mahal. Kita harus berubah seperti itu. Berubah dari cara hidup kita yang selama ini yang tidak benar, harus berubah. Paulus bilang dalam ayat 2 ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lama ini kita yang kata-kata kurang bagus keluar dari mulut, harus berubah. Tangan yang bekerja tidak baik, entah di kantor, kah di mana, yang suka mencuri apa, berubah. Yang suka korupsi, berubah. Kalau kita baca ayat ini, Efesus pasal 5:11 itu, orang Kristen dalam aktivitas di mana kau ditempatkan, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi berubahlah, kau telanjangilah perbuatan itu. Kasih tahu bahwa yang cara hidup seperti itu salah. Tuhan larang seperti begitu. Bukan ikut kegelapan, korupsi dan lain-lain. Akhirnya masuk penjara. Kita harus berubah. Bagian yang ketiga di 4 dengan 5. Paulus mengajak kita sebagai bagian dari tubuh saling mendukung. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jemaat pengharapan dengan jumlah kepala keluarga 1449, jumlah jiwa 6031 orang. Walaupun kita banyak di 9 wikil, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Walaupun dalam jemaat pengharapan ada suku Jawa, ada suku Toraja, ada suku Batak, ada suku Manado, Sangir Talaut, ada Serui, ada Sarmi, ada Genyem, dan ada Jayapura dan lain-lain, tapi kita adalah satu tubuh. Nasihat Paulus, jangan kamu bikin tembok-tembok kesukuan, tembok-tembok adat istiadat. Semua sudah dirobohkan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu. Justru sebagai tubuh kita saling tolong menolong. Kalau kita baca di Korintus, 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Mata tidak bisa bilang, saya tidak membutuhkan tangan dengan kaki, saya tidak membutuhkan telinga. Terus kau mau jalan bagaimana? Maka sebagai anggota tubuh kita saling melayani. Kita tinggal di lingkungan dengan orang lain, seiman tidak seiman, tapi kita orang Kristen harus menjadi anggota tubuh yang saling mendukung, saling menopang, saling melayani, saling memberi dalam kesusahan maupun dalam kekayaan. Karena kita ada bagian tubuh. Ujung jari sakit, semua ikut merasakan sakit. Kepala sakit dari ujung jari sampai ke atas, ikut merasakan kepala yang sakit. Dan begitu juga kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tidak dibatasi oleh tembok. Itu yang Paulus menasihatinya itu. Ya. Di ayat 4 dengan ayat 5. Ya. Kita harus saling membutuhkan, saling bergantung, saling memenuhi. Kuncinya adalah semua anggota tubuh adalah berfungsi untuk melayani tubuh. Entah dalam ekonomi yang miskin, sulit, apapun, kita saling melayani.
Yang keempat, di bagian terakhir di ayat 6-8, Paulus berbicara bahwa Tuhan kasih kita semua karunia. Tuhan kasih kita semua talenta. Tidak ada yang bilang saya ini hanya ibu rumah tangga, saya tidak punya karunia apa-apa, tidak ada. Dia kasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Semua adalah berkat dari Tuhan. Karunia. Karunia untuk bernubuat. Pakai karunia itu bernubuat dengan iman yang sempurna. Karunia untuk melayani, pakai karunia itu melayani. Karunia untuk mengajar, menasihati. Karunia untuk membagi-bagi berkat dari kekayaan kita, pakai itu. Sebagai tubuh, itu saling melayani. Ya. Karunia sebagai pemimpin, pakai karunia itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jangan jadi penguasa. Harus rendah hati, menghormati orang lain. Semua karunia itu membangun tubuh Kristus. Ketika kita hidup di dalam dunia, Tuhan kasih karunia itu. Tuhan kasih semua orang berbeda-beda, karunia tidak sama. Ya, kita tidak boleh menganggap saya punya karunia lebih dari kamu, tidak boleh. Semua karunia yang Tuhan kasih setiap orang itu berkat. Kita hanya mengucap syukur, mempersembahkan ibadah hidup tubuh yang sempurna kepada Tuhan. Ya. Talenta menyanyi di gereja. Ya. Orang ketawa kalau Pak Simon Bordames menyanyi di sini, suara tidak bagus, baru pamer-pamer apa menyanyi. Saudara bilang begitu, tapi Tuhan menerima dia punya persembahan itu. Talenta yang Tuhan kasih, dia mau persembahkan apa selain dia memuji Tuhan di gereja. Dari karunia suara bagus Tuhan kasih, tapi menyanyi di karaoke sana, untuk apa itu? Suara yang bagus itu menyanyi di gereja untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan tubuh ini yang Tuhan kasih, mempersembahkan kepada Tuhan. Itu. Mari kita karunia-karunia bagus. Ada waktu ambil, tampil di gereja hari Minggu, menyanyi. Itu yang Tuhan mau, seperti itu. Talenta memandu puji-pujian. Ibu bapak-bapak pun talenta menyanyi bagus, mari daftarkan diri menyanyi, membawa puji-pujian di sini. Jangan menyanyi di rumah saja. Talenta menyanyi yang bagus, bawa, gabungkan diri dalam paduan suara jemaat pengharapan Jayapura ini. Menyanyi di luar mantap-mantap, gabung diri tidak ada, tidak bisa. Mari. Paulus bilang, dengan apa saya bisa mempersembahkan tubuh ini? Hanya dengan gabung diri dalam pekerjaan yang kudus, memuliakan Tuhan. Indah sekali. Ya. Talenta menjadi pengasuh sekolah minggu. Bapak punya karunia mengajar, mari jadi pengasuh untuk ajar anak-anak tentang nilai-nilai firman. Ya, kita terbuai dengan dunia, jadi kita macam kas tinggal pelayanan di gereja. Semua orang dipanggil untuk melayani. Ya. Amanat agung itu. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, itu tugas pendeta. Tapi yang perintah berikut adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Matius 28 itu. Ayat 19 dan 20. Talenta yang Tuhan kasih. Anak-anak kita lihat, anak-anak muda itu, mereka mempersembahkan hidup mereka lewat tim multimedia yang kita baca, dipaparkan di sini. Mereka pintar internet dengan segala yang mereka miliki, mereka pakai, tidak mau untuk dunia, atau untuk pakai untuk mempersembahkan Bapak Ibu ikuti ibadah, dorong itu tim multimedia. Talenta yang Tuhan kasih, mereka kerja untuk di gereja. Gereja kasih dia berapa, tapi dia dengan senang hati. Di pengharapan 3 kali, di week-week yang ibadah mereka tim multimedia kerja. Talenta yang Tuhan kasih mereka pakai, contoh itu. Ya. Talenta untuk bermurah hati sebagai bagian dari pribadi untuk kemuliaan Tuhan, membagi-bagi berkat. Tanggal 8 Juli kemarin saya dengan PMJ kita berangkat ke Genyem, ikut hadiri ulang tahun ke-10 Jemaat GK Oceania yang kemarin datang kasih pisang dan keladi. Jemaat titip pesan, Bapak kalau pergi ketemu keluarga ini sampaikan terima kasih. Mereka dari Jemaat Pengharapan, tidak menyebut namanya. Mereka hanya kasih uang, bilang kamu bikin gereja, kamu bikin mimbar, kamu punya mimbar yang kecil, jadi bikin mimbar baru. Dan mimbar itu kami tabiskan kemarin tanggal 8.
Kami tidak tahu keluarga itu siapa, tapi mereka mengaku mereka dari jemaat pengharapan. Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan berkati keluarga itu. Kekayaan mereka apa yang mereka punya, mereka kasih untuk gereja. Tapi mereka tidak menyebut nama. Tapi mereka dari jemaat pengharapan. Jemaat itu bilang kalau ada keluarga, Bapak Ibu tahu, tolong sampaikan terima kasih kami dari jemaat karena mimbar sudah jadi. Itu semua yang Tuhan kasih kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada 4 hal yang Bapak Ibu pulang dan melakukannya sebagai firman Tuhan di minggu kerja yang baru. Pertama, kita harus mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup. Orang Kristen seharusnya mempunyai keinginan yang tulus dalam seluruh hidup hari-hari di kita itu menyenangkan Tuhan. Jangan membuat sakit hati Tuhan. Dari pagi bangun mau pergi kerja, serahkan kepada Tuhan. Hidup ini, pekerjaan ini. Pulang, terima kasih Tuhan. Karena saya sudah mempersembahkan hidup ini dalam bisnis usaha pencarian saya di hari ini dengan tidak menyimpang dari jalan-jalanmu. Begitu, tiap-tiap hari, turun-temurun, sepanjang hidup kita. Paulus mau orang Romawi seperti begitu. Dan firman ini juga mau kita di tengah-tengah kota Jayapura harus seperti begitu. Kita tidak bisa lari kemana, dunia yang tinggal ini. Di tengah-tengah dunia kita seperti ikan yang tidak pernah asing walaupun dia tinggal di laut. Hal yang kedua, jangan kamu menjadi serupa, tak berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus rubah. Saya tidak bisa membaca sifat kelakuan Bapak Saudara yang punya ada dalam harus apa yang kita anggap yang selama ini saya tidak benar. Hari ini dengar firman ini harus berubah. Nasihat Rasul Paulus harus berubah. Berubah seperti tadi saya pakai kacamata, saya lepas, sudah tidak ada kacamata. Berubah itu seperti begitu, sudah tidak pakai lagi. Perubahan. Tidak rubahnya sebentar saja besok ulang kembali lagi, tidak. Rubah selama-lamanya. Mereka yang bekerja di kantor, tidak boleh kita terjebak dengan dunia. Mereka yang bekerja sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan tidak boleh terjebak dengan dunia. Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota dalam jemaat, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Mari di lingkungan di mana kita tinggal, kita saling membutuhkan, saling melayani, saling memberi. Karena kita bagian dari tubuh. Tidak boleh ada perbedaan. Karena satu bahasa, karena satu adat, tidak boleh. Karena satu kampung, karena satu kota, tidak boleh. Di hadapan pandangan mata semua orang adalah satu tubuh, saling melayani, saling topan menopang. Kita semua ada, Tuhan telah memberi talenta, mari talenta yang Tuhan kasih kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Mari kita menjaga hubungan dengan Allah, selalu diingatkan untuk membaharui diri sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan adalah sebagaimana tema hari ini, supaya gaya hidup Kristiani menjadi sebuah persembahan ibadah yang sejati pada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Solo dari hamba Tuhan Bapak Penatua Jeffrey Malohim, disilakan mengaminkan khotbah ini.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-janjimu. Hingga ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati hambanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh datang di hari ini, mengingatkan kami, mengoreksi kami, memperbaharui. Siapa tahu selama ini kami berjalan salah, kami berjalan menurut akal dan pikiran kami yang belum tentu benar. Itulah sebabnya lewat firman ini kami mau Roh Kuduslah yang menuntun kami, memimpin kami, menolong kami, membawa kami. Supaya kami tidak
terjebak dengan segala macam tawaran ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu kami manusia, walaupun kami berusaha dengan segala macam cara, tapi kelemahan sebagai manusia itu pasti terjadi. Dan di dalam kelemahan itulah kadang-kadang kami terjebak. Kami mengikuti apa yang dunia tawarkan. Terima kasih untuk firman mengingatkan kami, menasihat kami supaya di tengah-tengah dunia benar-benar kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan sempurna, sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tiap-tiap hari turun-temurun selama Tuhan izinkan kami hidup dalam dunia. Ajarlah kami supaya kami hidup mempersembahkan yang terbaik. Jangan kami kedapatan nanti Engkau menolak kami. Ajarlah kami supaya di tengah-tengah dunia ini kami juga harus berubah dari cara hidup kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Karena itu yang terindah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami juga sebagai bagian dari tubuh. Kami tidak hanya mencintai tubuh kami, diri kami sendiri, tapi sebagai bagian daripada tubuh tengah jemaat-Mu yang besar yang ada di Kota Jayapura. Kami saling topang menopang, saling melayani, saling ada dalam kesulitan orang lain, seakan-akan kesulitan kami. Karena itulah cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup yang Tuhan ajarkan dan diteruskan oleh para rasul, di mana Injil tersebar sampai hari ini. Hal ini kami lupakan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang serba dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia yang berlimpah dengan segala macam yang serba instan, membuat banyak anak-anak Tuhan terjebak. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak melihat kasih Kristus untuk mengasihi semua orang. Justru kami membangun tembok-tembok kesukuan, tembok-tembok satu bahasa, tembok-tembok satu kampung. Tuhan jauhkan daripada semua itu. Karena kami bagian daripada tubuh Kristus yang harus saling melayani satu sama lain. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami, pada setiap orang diberikan talenta. Tidak semua orang menerima sama talenta. Bermacam-macam talenta. Dengan talenta karunia-karunia itu yang Tuhan mau adalah dipakai, digunakan, bukan untuk disimpan. Dipakai untuk mempersembahkan sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Mempersembahkan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Allah. Mari Tuhan Engkau tolong kami lewat kuasa Roh Kudus. Firman yang sudah Hamba sampaikan tidak sia-sia. Setiap telinga mendengar bawa pulang dan melakukannya. Mempersembahkan sepanjang umur hidupnya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja dan pemerintah, secara khusus GKI di tanah Papua yang pada saat ini semua hamba-hamba Tuhan sedang menuju ke Waropen untuk pelaksanaan sidang ke-18 di Waropen. Kami taruh seluruh kesiapan-kesiapan ibadah pembukaan dan pelaksanaan sidang, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan sidang membawa perubahan untuk gereja-Mu di tanah Papua. Keputusan yang menentukan pemimpin yang Tuhan tunjuk, pemimpin yang Tuhan pilih untuk membawa gereja-Mu untuk kemuliaan bagi Tuhan.
Kami taruh seluruh pelaksanaan dari kesiapan sampai dengan pelaksanaan. Biarlah terjadi di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan sidang klasis Sport Numbai yang rencana nanti bulan November di Gereja Salom Pasifik Indah. Juga dalam agenda yang sama menetapkan keputusan-keputusan sidang dan menentukan pemimpin yang baru di klasis Sport Numbai untuk membawa 5 tahun gerejamu di klasis Sport Numbai. Engkau kami taruh semua rencana dan kesiapan-kesiapan panitia kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur dengan seluruh SKPD, Bupati, Wali Kota, sampai dengan pejabat yang terkecil, Tuhan memberkati mereka sebagai panjang tangan Tuhan untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan bangsa secara khusus yang ada di Papua, bahkan secara khusus di Port Numbai, Kota Jayapura, Wali Kota dan seluruh aparat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Panitia pembangunan fisik gereja yang baru, Gereja Pengharapan yang sudah dilantik pada tanggal 3 Juli dan mereka sedang merancang bagaimana mereka bekerja dengan semua program-program, agenda-agenda yang mereka sudah rancang. Kiranya hikmat marifat dari Tuhan beri pada ketua panitia dengan seluruh anggota, bahwa mereka juga dapat mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelesaian gedung par aspal yang ada dalam pergumulan tahap-tahap penyelesaian. Tuhan memberkati supaya lewat pergumulan besar di jemaat Wik Aspal ini, gedung par bisa terbangun dan anak-anak bisa beribadah, anak-anak bisa melakukan seluruh kegiatan-kegiatan pembinaan di gedung par ini. Semua usaha-usaha panitia diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan Engkau memberkati seluruh program-program pelayanan, terutama memasuki semester yang kedua di tahun 2022. Engkau memberkati kehidupan dan pekerjaan seluruh warga jemaat Pengharapan di 9 week di minggu kerja yang baru, dalam aktivitas bekerja, berwira swasta, usaha dan pencarian, bahkan kehidupan tiap-tiap rumah tangga, berat dan ringannya salib mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua pelayan firman yang ada di Jemaat Pengharapan, pendeta, penatua, syamas, dengan seluruh pendukung-pendukung yang melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati hamba-hambamu, mereka terus bekerja melayani dengan ketekunan, kesabaran, kesetiaan, dengan cinta kasih pada Kristus Yesus. Bahkan semua pelayanan-pelayanan yang ada di 9 week, ibadah-ibadah unsur, ibadah-ibadah KSP, ibadah-ibadah syukur di minggu kerja yang baru dengan semua pelayan-pelayan terjadwal diberkati oleh Tuhan. Semua pelayanan di minggu kerja yang baru membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyafaat untuk orang sakit. Saat ini Ibu Pendeta Tisbet S.J. Rarawi lama terbaring, hanya duduk di kursi roda, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, doa hamba Tuhan, doa jemaat, berdoa untuk hambamu. Tidak ada mustahil. Walaupun medis mereka menentukan yang mungkin tidak mungkin, bagi kami masih ada harapan, karena pertolongannya datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dan biarlah lewat bilur-bilur Yesus Kristus dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, hambamu Ibu Pendeta Tisbet S.J. Rarawi. Kami juga berdoa dari istri dari Bapak Pendeta Didimus Watopa yang terbaring sakit, yang ada dalam beban yang cukup berat, berhari-hari, berminggu-minggu. Tuhan, kami minta kemurahan. Engkau yang mengenal keluarga ini, Engkau mengetahui bagaimana mereka melayani Engkau. Datanglah dengan kuasa-Mu, tolong Ibu kekasih, angkat segala penyakit, apapun sakit penyakit, segala cara yang dilakukan pengobatan, baik secara tradisional, alami maupun secara medis. Tuhan Yesus jamah, berkati, kuduskan, membawa kesembuhan supaya
istri dari hambamu Pendeta D.A. Watopa dapat disembuhkan, supaya Bapak Pendeta D.A. Watopa pun dapat menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaatmu bagi gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit di seluruh kota Jayapura, atau mungkin mereka yang sakit dan terbaring di rumah-rumah. Datanglah dengan kuasa-Mu, jamah apapun sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka. Mereka sembuh, kuat, pulih untuk boleh beraktivitas, memuji, memuliakan Tuhan. Janda, duda, orang-orang sudah tua yang lanjut usia, anak yatim piatu, para purnawirawan yang sudah tugas dari pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, bersama keluarga mereka, diberkati oleh Tuhan dari sorga. Terima kasih Bapa di surga. Majelis piket yang telah menjalankan tugas dari Majelis WIK, APO, Koordinator, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh Bapak Ibu Penetua Semas, Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka yang sudah persembahkan lewat ibadah pagi ini, diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, cucu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati pemandu pujian hamba-Mu Bapak kekasih Penatua Firman Lase. Engkau memberkati talenta yang dia pakai untuk terus memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Pemandu puji-pujian hamba-Mu Penatua Dia Kawaine, pengatur tim multimedia dengan talentanya yang mereka persembahkan. Tuhan berkat anugerah menyertai mereka. Pengatur sound system, pegawai gereja yang mengatur seluruh tempat ibadah, bahkan mengatur parkir-parkir. Tuhan berkati mereka dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat kami, inilah terima kasih kami yang kami bawa sampaikan tidak dengan nama lain, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kudus Jemaat 400 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi sambil kita memberi persembahan aksi 5 menit, dan persembahan ini untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kudaki jalan mulia. Jalan mulia tetap doa, ku inilah hati tidak teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk bersaat teduh. Baik jemaat Tuhan, atas nama kami semua yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua Semas dari WKPO, pemain organ, pemandu puji-pujian, pengatur sound system, tim multimedia, menyampaikan selamat berhari Minggu dan terimalah salam hormat kami. Shalom, Tuhan berkati semua. Tes. Bapak Ibu yang ada ketinggalan kunci ada di majelis. Suatu sore, di pinggir laut halaman gereja GKI Pengharapan Jayapura, kedua anggota muda GKI Pengharapan sedang berbincang-bincang dan penasaran terkait sidang sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Banyak anggota gereja belum memahami sidang sinode yang dilakukan serta tujuan dari sidang.
Kedua pemuda tersebut berdiskusi dan mencari tahu dan membayar rasa kepo mereka terkait sidang sinode. Kawin? Ya, bicara. Oh, iya minta maaf, lanjut. Lu sudah lihat ini video yang anak-anak konten kreator dong bikin di TikTok kok belum? Belum, man, coba lihat. Video itu tentang ini, sidang sinode. Iyo, mana, coba lihat dulu. Aduh, ini warang ada nih, sabar ya, sini. Oh, loading dulu. Ini ada suara. Oh, video ini. Oh, ini tentang Poyobor ini dah kemarin. Iya, sidang sinode nanti. Video bagus sekali. Itu, jalan. Tapi, terus tahu kan dia, sidang sinode itu apa? Saya tidak tahu kan. Itu lagi kita juga para tahu nih bro. Baru caranya macam, kita tahu gitu. Tidak, gitu karena kita dua tidak tahu sama-sama, biar saya cari dulu biar saya baca buat kita berdua. Ini saya sudah dapat nih, dan saya baca buat kau dengar. Jadi sidang sinode adalah persidangan yang dilakukan oleh seluruh persekutuan jemaat GKI di tanah Papua. Baru kagas, sidang tuh adakan berapa tahun sekali? Sidang sinode itu diadakan tiap 5 tahun sekali. 5 tahun yang lalu diadakan di Waisai Sorong. Tahun ini dong adakan di Waropen. Oh, baru dalam sidang tuh dong bahas apa saja? Jadi yang saya baca di sini tuh sidang sinode. Di dalam sidang sinode akan memilih badan pekerjaan sinode GKI di tanah Papua. Periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dan memilih 11 anggota BPAM wilayah. Terus menetapkan keputusan-keputusan strategis pelayanan untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga itu kegiatan pendidikan juga sejumlah tanda ibadah, pelayanan serta ketetapan-ketetapan lainnya ditetapkan di sidang sinode nanti. Bahkan besok di Waropen itu akan ada momen bersejarah di mana akan dilakukan amandemen tata gereja dan peraturan-peraturan baru maupun rencana strategis pembangunan pelayanan dalam GKI. Baru siapa saja yang boleh hadiri sidang itu? Yang boleh hadir itu peserta sidang sinode oleh Badan Pekerja Klasis GKI di tanah Papua. Tapi karena ini pesta iman, jadi kalau mau pergi ya silakan jadi saksi di sana. Macam itu pembahasan di sana nih berarti. Yang saya juga mau ikut ke sana. Stop sudah. Mau ke sana juga cuma jalan-jalan saja mau. Tong tidak perlu ke sana, tong cukup dukung saja. Oke, sip. Ya sudah. Selamat siang, Kamu dua. Selamat siang, Rodi. Mancing kah? Bawa kau lihat apa ini? Sekarang ikan mahal, kau mancing sendiri. Mawas. Keren banget. Baru dari sana saya lihat kamu dua bicara asik. Kamu dua bicara apa ini? Itu bicara ini soal sidang sinode nanti. Besok. Sidang sinode di mana? Waropen. Tanggal berapa? Tanggal 18, tanggal 24 kagak? Oh iya, itu sudah. Saya ada pikiran kalau kita bikin ucapan selamat besok kan untuk sidang sinode di Waropen. Bisa? Bisa kagak? Gas aja ya. Oke. Ya, kita mancing dulu baru. Sip, sudah patikan bertong jalan. Iya. Oke, kamera diatur pas. Siap. Oke, baik. Mari teman-teman, kita kumpul, kita kasih ucapan selamat sukses untuk sidang sinode 18 di Waropen. Ayo Raffi. Berapa? Oke, sudah? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Kami tim multimedia Mopati GKI Pengharapan Jayapura mengucapkan selamat melaksanakan sidang sinode
Waropen bisa. Mopaiti Forget 2015 hadir. Tidak dapat. Oke, ini tim Sisi. Oke. Ih, baterai lowbat nih. Itu harus sudah save kok belum? Yes, Kon. Kamu tadi rekam kamu tercek kan? Waropen negeri